Halo Ayah Bunda PAUD, dimanapun kalian berada, salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adriana Susanti Nunaina dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Kuteng. Ayah Bunda PAUD dimanapun kalian berada, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun instrumen modul ajar dan juga menyusun laporan terkait dengan supervisi modul ajar. Selamat menyaksikan. Halo Ayah Bunda PAUD dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan instrumen pra-supervisi pembelajaran. Di sini tertera nama pendidik, yaitu Antonia Stefania Bibu, SPD. Yang kedua kelompok, yaitu kelompok B dengan usia 5-6 tahun. Di sini ada tema, hari atau tanggal. Ayah Bunda PAUD dimanapun kalian berada, di sini juga tertera 4 kolom dalam instrumen. Yang pertama ada nomor, yang kedua ada aspek yang dinilai, nilai atau instrumen yang dinilai. Kolom yang ketiga ada penilaian ada, dan kolom yang keempat ada penilaian tidak ada. Baik Ayah Bunda PAUD, saya akan menjelaskan satu persatu dari instrumen ini. Instrumen yang pertama menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Di sini saya mencentang ada karena dari modul yang disusun oleh Ibu Stefania Bibu menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup yang akan menjadi bahan proses pembelajaran dalam kelas bagi anak usia dini. Yang kedua, kesesuaian tema dengan materi ajar. Saya mencentang ada karena Ibu Stefania Bibu membuat modul sesuai dengan tema dan juga materi yang diajarkan untuk anak-anak dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran. Saya mencentang ada karena sebelum dalam proses pembelajaran dari modul tersebut, Ibu Stefania menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak saat proses pembelajaran dalam kelas, dan modul ajar akan digunakan oleh anak-anak melalui pendidik yaitu Ibu Stefania Bibu. Yang keempat, kesesuaian tingkat pencapaian perkembangan anak. Di sini saya mencentang ada karena dari modul ajar tersebut, Ibu Stefania menyusunnya sesuai dengan usia anak, misalnya usia 5-6 tahun. Dan yang kelima adalah kesesuaian memilih media pembelajaran. Saya mencentang ada karena media-media yang disediakan oleh Ibu Stefania Bibu melalui modul ajar tidak merumitkan anak-anak saat proses pembelajaran, tetapi memilih media-media proses pembelajaran bagi anak usia dini yang mudah dipelajari. Yang keenam, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Saya mencentang ada karena Ibu Stefania Bibu menyiapkan atau menyusun modul sesuai dengan ciri-ciri peserta didik. Misalnya, peserta didik yang menyukai warna-warni dan juga media-media lain, Ibu Stefania sangat menyusun modul ajar dengan baik. Yang ketujuh, kesesuaian kegiatan bermain dengan alokasi waktu. Saya mencentang ada karena dari modul ajar yang disusun oleh Ibu Stefania Bibu sangat sesuai kegiatan bermain dengan alokasi waktu. Misalnya, dalam proses pembelajaran di kelas dengan satu kegiatan, ia menyusun itu dengan alokasi waktu dengan 60 menit. 60 menit dalam satu kegiatan. Nomor 8, kerapian penyajian RPP atau modul ajar. Saya mencentang ada karena saya menilai modul ajar dari Ibu Stefania Bibu. Ia menyusun modul ajar dan juga RPP dengan sangat rapi dan mudah dipelajari dan juga diterapkan untuk anak-anak saat proses pembelajaran dalam kelas. Yang kesembilan, penyusunan modul ajar sesuai dengan kurikulum. Saya mencentang ada karena Ibu Stefania Bibu menyusun modul ajar sesuai dengan kurikulum, yaitu kurikulum merdeka yang membuat anak belajar sesuai dengan niat dan minat mereka sendiri. Yang ke-10, rencana pembelajaran disusun dengan jelas dan terstruktur. Saya mencentang ada karena dari
Modul ajar yang disusun oleh Ibu Stefania Bibu dari pendahuluan sampai penutup, ia menyusunnya dengan sangat rapi, tersusun dengan jelas dan juga terstruktur. Yang ke-11, sesuai penilaian dengan kegiatan. Saya mencentang ADA karena dari seluruh kegiatan atau juga modul ajar yang disusun oleh Ibu Stefania Bibu, bagian paling terakhir tertera penilaian terkait dengan kegiatan-kegiatan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas. Baik ayah bunda PAUD dimanapun kalian berada, di sini tertera juga catatan rekomendasi atau tindak lanjut terkait dengan modul ajar yang disusun oleh Ibu Stefania Bibu. Catatan rekomendasinya, untuk Ibu Antonia Stefania Bibu, saya sangat mengapresiasi Ibu karena telah menyusun modul ajar ini dengan baik, serta sangat sesuai dengan kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka. Semoga Ibu Antonia tetap mempertahankan kompetensi yang dimiliki oleh Ibu dalam menyusun modul ajar dan bisa berbagi dengan guru yang lain sehingga banyak guru yang bisa memahami cara penyusunan modul ajar. Baik ayah bunda PAUD dimanapun kalian berada, itu penjelasan tentang instrumen supervisi pembelajaran. Bagian kedua saya akan menjelaskan terkait dengan laporan supervisi modul ajar di PAUD Melati pada tahun pelajaran 2024-2025. Di sini juga tertera logo dari PAUD Melati. Di sini saya menulis sehat, cerdas, dan ceria, yang disusun oleh Adriana Susanti Nonaina, Jabatan Kepala Sekolah di PAUD Melati. Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, PAUD Melati, alamat sekolah Kelurahan Pau, Kecamatan Langkerembong. Bagian kedua dari laporan ini saya akan menjelaskan terkait dengan kata pengantar. Di sini terlebih dahulu, pertama-tama saya akan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan hasil supervisi modul ajar di PAUD Melati tahun 2024-2025 ini dapat saya susun dan selesaikan dengan baik. Laporan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan supervisi modul ajar di PAUD Melati, sekaligus sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang. Tentu dalam penyusunan laporan ini, saya berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di PAUD Melati. Saya juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas pendidikan di PAUD Melati. PAUD Melati Januari 2024. Bagian ketiga saya akan menjelaskan tentang daftar isi. Yang pertama itu cover, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang keempat bab 1. Bagian bab 1 tertera bab pendahuluan. Di bagian pendahuluan ada 4 tema, yaitu latar belakang, landasan hukum, dan tujuan. Bab 2 akan saya jelaskan terkait dengan pelaksanaan program supervisi modul ajar. Di sini ada beberapa tema yang saya akan jelaskan bagian bab 2. Yang pertama, pelaksanaan program supervisi modul ajar. Yang kedua, jadwal supervisi modul ajar. Yang ketiga, kesepakatan dengan guru tentang supervisi modul ajar. Yang keempat, instrumen yang digunakan dalam supervisi modul ajar. Yang kelima, pendekatan supervisi modul ajar. Yang keenam, teknik supervisi. Yang ketujuh, pelaksanaan supervisi. Bab 3 saya akan menjelaskan tentang hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi modul ajar. Di sini ada 2 tema, yaitu evaluasi hasil supervisi dan yang kedua, laporan dan tindak lanjut hasil supervisi modul ajar. Bab 4 yaitu penutup. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua materi atau laporan dari awal sampai akhir. Baik Bapak Ibu, yang ketiga saya akan menjelaskan terkait dengan bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini tertera latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan tentang supervisi modul ajar,
merupakan suatu proses evaluasi dan pembinaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa bahan ajar, metode pembelajaran, dan interaksi dalam kelas telah sesuai dengan standar pendidikan anak usia dini. Supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan umpan balik kepada pendidik mengenai efektivitas penyampaian materi, penggunaan alat bantu ajar, serta keterlibatan anak dalam proses belajar. Dalam konteks PAUD Melati, supervisi dilakukan secara berkala guna memantau pelaksanaan modul ajar, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pendidik, serta memberikan saran untuk perbaikan. Melalui supervisi, pendidik dapat mengembangkan kompetensi mereka dalam menyampaikan materi secara lebih interaktif dan menyenangkan, sehingga anak-anak dapat lebih aktif dalam proses belajar. Selama supervisi, ditemukan bahwa sebagian besar materi ajar telah dirancang dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapannya di kelas. Temuan ini menjadi dasar bagi PAUD Melati untuk meningkatkan pelatihan bagi pendidik, memperbarui strategi pembelajaran, dan memastikan bahwa metode ajar tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan anak usia dini. Dengan adanya supervisi ini, PAUD Melati berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Oke, bagian kedua dari pendahuluan yaitu landasan hukum supervisi modul ajar. Di sini saya memilih 5 dari landasan hukum supervisi modul ajar. Yang pertama itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di sini menjelaskan bahwa peraturan pemerintah ini menetapkan standar pendidikan nasional termasuk standar proses pembelajaran dan evaluasi yang menjadi bagian dari supervisi modul ajar. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan yaitu Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Yang keempat, Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD. Yang kelima, tentang Buku Panduan Supervisi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini menjelaskan bahwa dokumen ini memberikan pelaksanaan supervisi dalam PAUD, termasuk aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi modul ajar. Bagian ketiga yaitu tujuan. Di sini ada 5. Yang pertama, meningkatkan kreativitas guru. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antara guru dan orang tua. Yang keempat, memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang kelima, meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran. Oke, baik Ayah Bunda PAUD. Saya akan menjelaskan bagian bab 2 yaitu pelaksanaan program supervisi modul ajar. Bagian pertama yaitu pelaksanaan program supervisi modul ajar. Dari pelaksanaan program supervisi modul ajar menjelaskan, sebagai kepala sekolah saya akan menjalankan program supervisi di PAUD Melati untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi dilakukan secara berkala, yaitu 1 kali dalam setahun untuk 1 guru, guna memastikan efektivitas metode pengajaran. Fokus utama supervisi adalah penerapan modul ajar, mencakup strategi pengajaran, keterlibatan anak, serta pemanfaatan media dan alat peraga yang mendukung perkembangan anak usia dini. Dengan supervisi ini, guru diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensinya dan menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Bagian kedua yaitu jadwal supervisi modul ajar. Sebagai kepala sekolah di PAUD Melati, saya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui supervisi modul ajar yang terencana dan berkesinambungan. 1 hari saya akan melakukan supervisi terhadap 1 modul ajar yang disusun oleh Ibu Antonia Stefania Bibu SPD dengan durasi supervisi berkisar antara 2 hingga 4 jam dalam 1 hari.
Supervisi ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi materi, tetapi juga sebagai bentuk pendampingan dan dukungan bagi seorang guru, yaitu Ibu Antonia Stefania Bibu, dalam menyusun serta mengembangkan modul ajar yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Dengan adanya jadwal supervisi yang jelas, guru dapat lebih fokus dalam merancang pembelajaran yang menarik dan bermakna, serta merasa dihargai karena mendapatkan perhatian dan arahan yang konstruktif. Melalui supervisi ini, saya berharap guru dapat terus meningkatkan kualitas modul ajar yang disusunnya, sehingga anak-anak di PAUD Melati dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan optimal. Bagian ketiga yaitu kesepakatan dengan guru tentang supervisi modul ajar. Kesepakatan supervisi modul ajar di PAUD Melati merupakan hasil diskusi dan evaluasi bersama antara kepala sekolah dan guru dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam supervisi ini, guru diberikan arahan serta umpan balik yang dapat membantu mereka menyusun dan mengembangkan modul ajar secara lebih sistematis, kreatif, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kesepakatan yang dicapai mencakup beberapa aspek penting, seperti perbaikan struktur modul ajar, penggunaan metode yang lebih interaktif, pemanfaatan media pembelajaran yang variatif, serta penyesuaian materi dengan kurikulum yang berlaku. Selain itu, guru dan kepala sekolah juga sepakat untuk melakukan tindak lanjut berupa evaluasi penerapan modul ajar dalam kelas guna memastikan efektivitas strategi pembelajaran yang telah disusun. Dengan adanya kesepakatan ini, proses supervisi tidak hanya menjadi sarana penilaian, tetapi juga bentuk pendampingan dan dukungan bagi guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi anak-anak. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan inovasi berkelanjutan dalam penyusunan modul ajar di PAUD Melati. Oke, baik Ayah Bunda PAUD dimanapun kalian berada, di sini tertera instrumen pra-supervisi pembelajaran. Saya tidak akan menjelaskan lagi karena saya sudah menjelaskan bagian pertama. Oke, saya akan melanjutkan bagian pendekatan supervisi modul ajar. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD Melati, supervisi modul ajar dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan melalui pertemuan tatap muka antara kepala sekolah dan guru dalam sesi supervisi yang terjadwal. Pada pendekatan ini, Kepala sekolah melakukan tinjauan langsung terhadap penyusunan dan pelaksanaan modul ajar. Observasi mencakup kelayakan materi dalam modul, kesesuaian metode pembelajaran dengan karakteristik anak usia dini, efektivitas penggunaan media, serta keterlibatan anak dalam proses pembelajaran. Selain itu, sesi ini juga memungkinkan diskusi terbuka antara guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi tantangan serta merancang solusi guna meningkatkan efektivitas modul ajar. Pendekatan tidak langsung dilakukan melalui media komunikasi dan dokumentasi sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan. Guru memberikan laporan terkait rancangan dan implementasi modul ajar dalam bentuk refleksi tertulis, dokumentasi pelaksanaan modul, serta hasil asesmen perkembangan anak. Pendekatan ini menjadi sarana bagi kepala sekolah untuk memberikan masukan terkait modul ajar tanpa harus hadir langsung di kelas. Bagian keempat yaitu teknik supervisi modul ajar, yaitu supervisi modul ajar di PAUD Melati dilakukan dengan berbagai teknik yang bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan pembelajaran yang disusun oleh guru efektif, menarik, dan sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Dalam proses ini, kepala sekolah menggunakan pendekatan yang memungkinkan adanya interaksi dan hubungan timbal balik dengan guru yang disupervisi sehingga tercipta suasana pembinaan yang positif dan konstruktif. Salah satu teknik yang diterapkan adalah diskusi, di mana kepala sekolah dan guru berinteraksi langsung untuk membahas modul ajar yang telah disusun.
Melalui diskusi ini, guru dapat mengungkapkan konsep pembelajaran diterapkan, berbagi pengalaman, serta menerima masukan dari kepala sekolah. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk memastikan modul ajar selaras dengan kurikulum dan kebutuhan perkembangan anak, sekaligus mendorong guru untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyusun pembelajaran yang lebih menarik. Supervisi modul ajar di PAUD Melati merupakan proses pembinaan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pembelajaran serta kesesuaian rancangan modul dengan perkembangan anak usia dini, di mana salah satu teknik yang diterapkan dalam supervisi ini adalah dialog, yaitu interaksi langsung antara kepala sekolah dan guru dalam meninjau, mengevaluasi, dan menyempurnakan modul ajar yang digunakan, sehingga percakapan ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang evaluasi, tetapi juga sebagai wadah bagi guru untuk berbagi pengalaman, menerima umpan balik, serta mengembangkan kreativitas dalam merancang pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Dan dalam praktiknya, dialog supervisi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti diskusi kelompok, sesi konsultasi individu, maupun observasi langsung yang disertai dengan percakapan reflektif yang secara keseluruhan memastikan bahwa modul ajar yang diterapkan tidak hanya memenuhi standar kurikulum, tetapi juga menarik dan bermakna bagi perkembangan anak. Selain itu, bimbingan teknis diberikan sebagai bentuk supervisi yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru dalam menyusun dan mengembangkan modul ajar secara lebih efektif. Dalam bimbingan teknis, kepala sekolah dapat memberikan arahan mengenai strategi pembelajaran yang inovatif, pemanfaatan media yang lebih bervariasi, serta teknik evaluasi yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Bimbingan ini bisa dilakukan melalui pelatihan langsung, lokakarya, atau sesi konsultasi individu, sehingga guru mendapatkan dukungan teknis yang diperlukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan modul ajar yang mereka susun. Bagian kelima yaitu pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD Melati Paungawe. Pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD Melati di Paungawe dilakukan secara terencana dan sistematis guna meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Supervisi ini berlangsung berdasarkan jadwal yang telah disepakati antara kepala sekolah dan pendidik dengan tujuan memastikan modul ajar yang digunakan sesuai dengan standar pendidikan anak usia dini serta mampu menciptakan lingkungan pembelajaran efektif dan menyenangkan. Dalam proses supervisi, kepala sekolah berperan sebagai pembimbing bagi guru dalam menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi modul ajar. Observasi langsung dalam kegiatan pembelajaran, diskusi reflektif, serta pemberian umpan balik konstruktif menjadi bagian integral dari supervisi ini. Selain itu, aspek inovasi dalam pengajaran, penyesuaian metode berdasarkan kebutuhan individu anak, serta integrasi nilai-nilai karakter dalam setiap aktivitas pembelajaran juga menjadi fokus utama dalam supervisi. Dengan adanya supervisi pembelajaran yang terstruktur, PAUD Melati Paungawe berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, mendukung perkembangan anak secara holistik, serta memastikan terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Oke ayah bunda PAUD dimanapun kalian berada, sekarang saya akan menjelaskan bagian bab 3 terkait dengan hasil dan laporan serta tindak lanjut supervisi modul ajar. Yang pertama adalah evaluasi hasil supervisi. Dari hasil supervisi modul ajar yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu rekapitulasi hasil supervisi akademik pada tahun pelajaran 2024-2025. Oke ayah bunda PAUD, di sini terdapat 5 kolom. Yang pertama ada nomor, yang kedua nama guru, yang ketiga ada kelompok, yang keempat ada hasil skor, dan yang kelima ada tindak lanjut. Oke, di sini saya menilai satu guru yaitu Antonia Stefania Bibu SPD. Kelompok yaitu kelompok B dengan usia 5-6 tahun. Hasil skor yang saya berikan adalah 95
dan tindak lanjut untuk Ibu Antonia Stefania Bibu, saya sangat mengapresiasi Ibu karena telah menyusun modul ajar ini dengan baik serta sangat sesuai dengan kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka. Semoga Ibu Antonia tetap mempertahankan kompetensi yang dimiliki oleh Ibu dalam penyusunan modul ajar dan bisa berbagi dengan guru yang lain sehingga banyak guru yang bisa memahami cara penyusunan modul ajar. Di sini juga saya memberikan rumusan penilaian akademik modul ajar. Yang pertama, penilaian pertama adalah kesesuaian capaian pembelajaran. Di sini saya berikan nilai 20%, yaitu dengan nilai 80. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran dengan nilai 20%, yaitu 85. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran, yaitu 20% dengan nilai 85. Yang terakhir adalah asesmen atau penilaian 20%, yaitu dengan nilai 80. Bagian kedua dari bab 3 adalah laporan dan tindak lanjut hasil supervisi modul ajar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tindak lanjut hasil supervisi modul ajar. Berdasarkan hasil supervisi, diketahui bahwa efektivitas modul ajar yang digunakan oleh guru dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jika hasil supervisi menunjukkan bahwa modul ajar digunakan dengan sangat baik atau baik, maka modul tersebut terbukti mendukung proses pembelajaran secara optimal. Guru yang telah berhasil mengimplementasikan modul ajar dengan efektif dapat diberikan apresiasi serta didorong untuk berbagi pengalaman dengan rekan kerja. Pelatihan lanjutan dapat diberikan agar guru semakin mengembangkan strategi inovatif dalam memanfaatkan modul ajar, termasuk pengintegrasian metode dan teknologi terbaru. Modul ajar yang terbukti sukses dapat dijadikan contoh atau best practice bagi guru lain yang ingin meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Sebaliknya, jika hasil supervisi menunjukkan bahwa modul ajar yang digunakan belum optimal atau kurang efektif dalam mendukung pembelajaran, maka diperlukan tindak lanjut berupa pembinaan dan pendampingan khusus. Evaluasi terhadap modul ajar dilakukan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa serta memastikan bahwa materi dan metode yang digunakan dapat meningkatkan pemahaman mereka. Guru mendapatkan dukungan dalam menyusun dan menerapkan modul ajar, termasuk pengembangan strategi yang lebih interaktif dan menarik. Observasi kelas dapat dilakukan untuk melihat bagaimana modul diterapkan serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikannya. Sesi diskusi dan pelatihan tambahan difokuskan pada peningkatan keterampilan guru dalam memanfaatkan modul ajar dengan lebih efektif. Evaluasi berkala diperlukan untuk memantau perkembangan modul ajar yang telah diperbaiki dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Pendekatan supervisi ini bertujuan tidak hanya untuk menilai efektivitas pengajaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa modul ajar menjadi alat yang benar-benar mendukung keberhasilan pengajaran. Oke, baik Ayah Bunda PAUD, bagian terakhir yaitu bab 4 tentang penutup. Di sini saya akan menyimpulkan semua laporan mulai dari instrumen sampai dengan laporan supervisi modul ajar. Kesimpulannya yaitu supervisi terhadap modul ajar dilakukan secara terstruktur dan sistematis, mencakup evaluasi terhadap penyusunan, kesesuaian materi, serta penerapan metode pembelajaran yang mendukung keterlibatan aktif peserta didik. Hasil supervisi menunjukkan bahwa seorang guru telah menyusun modul ajar dengan baik, mengikuti prinsip pengembangan kurikulum yang sesuai. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan dalam variasi metode pembelajaran dan pemanfaatan alat bantu yang dapat meningkatkan pemahaman anak usia dini. Sebagai tindak lanjut, diberikan apresiasi bagi guru yang telah menyusun modul ajar secara optimal, sementara guru yang menghadapi tantangan diberikan pembinaan tambahan, termasuk pelatihan mengenai penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif.
evaluasi berkala dan pendampingan intensif menjadi langkah penting untuk memastikan peningkatan kualitas modul ajar serta penerapannya dalam proses pembelajaran. Supervisi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kepala sekolah dan guru dalam menyusun dan mengadaptasi modul ajar agar tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan anak usia dini. Inovasi dan pengembangan berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan modul ajar yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, baik, Ayah Bunda PAUD dimanapun kalian berada, itu hasil atau penjelasan terkait dengan instrumen dan juga laporan supervisi modul ajar. Sekian dan terima kasih.